Kemarin Kak, yang misalnya yang berbuka dengan yang manis, itu satu kali teks, nah cukup 30 detik. Iya, maksudku kok kenapa bisa tercetus ide seperti itu? Semanis apa inilah Campur G1 ini? Kan pikirannya mamamu ketika kau ajak konten sama-sama kau? Responnya bingung. Apakah ini? Langkah mamamu atau kan? Tidak ada tawaran di TV? Tawaran TV. Pernah. Sampai akhirnya sekarang kita lihat Ruli ada di pinggir-pinggir jalan. Guys, di baliho-baliho ada di mana-mana. Saya kira ini Ruli mau caleg karena mungkin lagi musim pil caleg sama pil wali kota ini. Tiba-tiba ada Ruli di baliho. Itu apa itu? Ini apa? Apa nih? Brand ambassador. Betul Kak, brand ambassador. Brand ambassador apa? Dari ini, ABS. ABS, ada paling di depan, aduh. Astaga, lagi puasa, sedikit lagi buka puasa, minumnya ABS katanya. Kenapa orang harus minum ABS, Rul? Karena dia ini Kak, ABS dia memakai sistem nanofiltrasi yang begini kalau bahasanya brand ambassador. Nah, konsep sekali, Pak. Astagfirullah. Intinya dia ini Kak, terbaik untuk di Sulawesi. Di Sulawesi. Sulawesi, Sulawesi Tenggara. Sulawesi. Sulawesi. Terbaik. Iya, karena sebelum diolah saja dari air mata airnya. Air mani. Dari mata air. Sekali kurang bagus lagi puasa. Air mani. Saja air mani. Tidak tuh. Mata airnya sudah bagus, sudah punya ini. Sabar, ini ABS ini mata airnya di mana? Moramo. Di Alebo. Konda? Iya. Oh, dekat kandangku. Produk lokal ini, Kak. Produk lokal yang membanggakan ini. Oke. Tapi yang punya ini orang asli. Iya. Orang asli Kendari. Kendari. Oh, ya luar biasa ya. Kalau kita mau sekarang berarti sudah pasarannya sudah merambah kemana saja? Sudah saat ini sih. Nah, ini tugasmu sebagai brand ambassador itu. Iya. Promosi. Di mana kita mau beli nih selain di warung-warung? Di warung-warung bisa pesan. Mau berlangganan, ya, berlangganan bisa juga. Ada nomornya apa begini, ada nomor dihubungi begitu kan. Berapa lama kok dikontrak ini, Rul? Saya sih biar nanti kontak tetap saya kan nih promosikan mulut karena memang saya rasa memang Kak betulan sebelum saya pakai kan? Bedanya nggak pakai ABS sama pakai ABS paling. Kalau kita pakai ABS ini bisa kita puasa sampai lebaran Kak. Ini bulan puasa pembohong ini. Terlalu tidak majas bola ini, terlalu majas bola ini, Pak. Mau cari viral lagi ini. Tapi tidak Kak, kebetulan waktu sebelum saya berhubungan misalnya di kontrak atau dihubungi sama ABS, pernah memang saya minum ini minuman sebelumnya. Sebelumnya sudah pernah. Memang kau pakai ya, ABS. tapi yang gelas kan, yang gelasnya. Nah, karena dulu hanya kemasan yang gelas yang sering kita lihat. Gelasnya. Ternyata sekarang sudah ada yang begini sudah juga. Ada ini. Galon juga sudah ada? Sudah ada galon. Mengantar Kak. Dan menyusul nanti yang versi yang kecilnya. Tapi apa bedanya? Nah, kita mau kasih tahu orang ini karena sebagai brand ambassador harus ada pertanggungjawaban moral juga atau kenapa orang harus konsumsi ABS. Bagaimana? Pokoknya kan biasa kalau kita ini orang awam minum air itu kayak yang penting dah masuk di mulut kayak plong saja begitu. Plong saja. Kan biasa ada air tanpa kan. Air kayak kalau kita masuk kayak ada yang pahit-pahit di ujung. Ada pahit-pahit ujung, ada yang manis-manisnya. Manis di ujung. Beda lagi sama air yang dikasih mandi di panci. Itu kayak takupas. Kayak takupas sekali kerongkongan, Wah. Pekat. Oke. Nah, kalau dia ini kayak los saja begitu. Los saja ke air. Enak. Pokoknya kayak plong kayak tidak ada betul-betul kayak air mineral yang sesuai dengan ininya. Iya, dari kali. Sesuai dengan air bersih sejahtera. Oh, ABS itu kepanjangan. Betul, ABS kepanjangan. Air bersih sejahtera. Ya Allah. Sudah di umurku sekarang ada mungkin 3-4 tahun saya tahu ini ABS, enggak tahu kepanjangannya apa. Saya kira nama orang, Pak. Ternyata air bersih sejahtera. Air untuk masa depan, takjubnya. Air bersih sejahtera, air untuk masa depan. Saingannya Oke, Rul. Bagaimana perasaanmu ketika dipanggil, diundang dan dikontrak menjadi brand ambassador-nya salah satu produk air mineral ABS ini? Pertama itu kan ragu Kak. Kayak ragu karena dalam artian apa? Brand ambassador. Brand ambassador loh. Ada tanggung jawab tersendiri lah yang kita harus emban kan. Tapi setelah saya lihat ini jadi experience pertama aku juga. Oh, selama ini belum pernah jadi brand ambassador? Belum pernah dan mungkin saya tidak mau lah sebelumnya. Kenapa? Ya, nggak tahu kenapa Kak. Misalnya saya ini masukku saya
pure konten dan kalaupun ada misalnya endorse ya endorse kerjasama begitu saja, video tag satu tag begitu saja, tanpa ada kayak embel-embel bilang kayak harus bawa suatu brand begitu, saya bawa terus begitu. Kepertanggungjawaban kayak di pundak, di sayapnya kita ini harus apa-apa ini. Gitu. Hanya tapi karena saya sudah begini Kak, sudah kayak agak lumayan lah 2 tahun, hampir 3 tahunan lah. Jadi saya butuh kayaknya boleh saya coba untuk bagaimana caranya tantangan baru lagi, tantangan baru di tahun yang baru karena ini kan. Saya lihat sekarang akhirnya ABS jadi sayapmu Mi, dimanapun kau nongkrong kau makan tetap ABS ada minumnya. Kecuali kan Giran Salum ini kalau pergi konten akhirnya ABS semua Pak. Nah kira di jok motor ABS. Oke, luar biasa. Nah karena di baliho-baliho sudah tersebar ini foto-fotonya Ruli ini, maksudnya bertiga di? Bertiga Ruli, sama saya, Kasasmita sama Kendari Food. Kendari Food, Ansar Buis. Kevo, Sobat Kevo, nanti Kevo kesini juga nanti. Heboh sekali. Kita mau tanya lambungnya kenapa bisa sebesar itu sekarang. Oke Rul, kembali ke konten dulu nih. Sebelum kita akhir ini kita punya cerita-cerita ini panjang sekali ini Jumat Berkah. Saya paling tanyakan ini Rul. Targetmu ke depan, mau mau stuck berkonten begini-begini saja atau mau lagi challenge yang besar, mau buka usaha kah atau mau apa Ruli? Kira-kira apa? Saya ingin ke Jakarta. Bikin apa di Jakarta? Saya ingin sih, saya ingin kan saya sudah maksudnya kalau untuk di daerah lah maksudnya ke Sulawesi Tenggara atau di Kendari saya sudah boleh lah maksudnya saya sudah oke. Belum berpuas tapi cukup lah. Maksudnya sudah alhamdulillah lah ada ini kan. Tapi saya ingin coba bagaimana kalau saya tes di Jakarta, apakah sama seperti yang saya lakukan di sini atau beda atau tapi mungkin experience itu lagi Kak. Saya tuh kalau tiap tahun atau tiap saya buat sesuatu harus ada saya punya target begitu. Goals. Pokoknya kayak tahun lalu saya bilang saya berkonten harus dapat rumah gitu. Target tercapai. Alhamdulillah. Maksudnya apa yang saya inginkan tuh Kak dilancarkan lah begitu. Alhamdulillah. Cocok, berarti saya salah target ini. Harusnya saya target bikin konten beli rumah. Saya targetku beli iPhone lagi. iPhone lagi dapatnya. Tergantung target. Tahun ini lagi ada lagi target. Mungkin tahun depan atau 2 tahun ke depan saya ingin tes berkarir di sana. Bukan berkarir dalam artian kayak mau pergi di TV. Bukan, tidak. Maksudnya saya ingin rasa atmosfer jadi content creator di sana kan. Mungkin bisa dengan collab dengan TikToker atau kreator lain kan di sana. Siapa tahu ada tawaran teman-teman kolaborasi di sana. Betul. Coba. Maksudnya karena ini momen yang sulit. Kalau menurutku juga di main konten kreator di daerah terus agak susah. Betul. Harus dia butuh tantangan keluar. Karena oke lah, mungkin di penonton untuk skala Sulawesi aman lah. Nah, tapi kita butuh yang penonton Jawa juga yang interaksi dengan kita. Ya siapa tahu juga di TV ada yang tertarik. Karena sekarang ini rata-rata yang saya lihat ini yang hasilnya TikTokers main di TV, jadi artis semua sekarang. Modal marah-marah, Inyong dikontrak, Umi Kuari dipanggil lagi, banyak sekali yang begitu-begitu. Mungkin tantangan kita rindu juga sebenarnya orang Kendari yang bisa fight di Jakarta. Betul, Kak. Karena Ovil belum, Raim, oke lah. Raim, mantap, Komang, mantap. Ada juga dulu yang pernah coba fight di Jakarta, dulu Idul. Oh iya kayak itu. Dulu ingin sekali fight jadi MC dia casting dahsyat apa semuanya. Tapi memang pada akhirnya dia kembali ke daerah, dia bilang karena memang keras di sana sekali kan. Sih, makanya. Selain budget, kalau kau punya budget agak susah. Betul. Jaringan, link dengan siapa kau berteman di sana, sama ini. Politis juga orang di sana. Kalau ke orang Sulawesi ternyata masih ada yang kayak begitu. Nah, Rul, kita bicara sedikit susah-susahnya ini bikin konten. Kalau kau bikin konten begitu kan ketika kau libatkan mamamu, teman-temanmu yang lain, itu kan pasti kau draft. Ada skrip yang kau bikin. Itu setiap kali kau bikin konten ada skripnya atau tidak? Kalau untuk konten tanpa skrip, tapi di kepala sih. Tanpa terus mamamu kalau kau tidak ajar bagaimana? Saya langsung hire. Langsung hire bang, gitu. Bilang begini mak. Orang bingung, apa yang kau buat? Tidak, ikuti saja saya, nanti jadi videonya baru nonton. Begitu aja. Nah, kalau misalnya iklan atau endorse memang pakai skrip, karena kan kita store dulu. Iya, gitu. Karena ada ini toh. Karena dia mau revisi juga. Revisi apa segala macam. Tapi kalau konten rata-rata hampir 90% itu dari konten pertama sampai sekarang itu tanpa skrip. Maksudnya tanpa yang betul-betul kertas. Mama bilang ini, Ose bilang ini, teman bilang ini. Cuma
Pokoknya semua saya yang pikirkan, mau bicara apa, kau mau ekspresi bagaimana, kau mau adegan bagaimana, semua saya ngatur. Jadi pokoknya mereka taunya acting sudah, acting sudah. Yang edit, apa segala macam nanti saya sampaikan. Masih one man show ceritanya. Masih one man show. Kamera, edit masih edit sendiri. Luar biasa. Makanya masih kayak kental, kayak pure komedi yang khas saya sekali begitu. Pokoknya yang kalau orang lihat Ruli ini real sekali nih komedi. Dengan kaku-kakunya, dengan begini-begini. Tapi memang tadi kita sudah bicara kesulitannya toh, ternyata kok tidak drafting Jima Mamun dengan natural seperti itu saja tantangannya, mereka akhirnya mau seperti itu. Nah, berikutnya adalah kalau misalnya kau bikin konten itu bikin ini hari langsung upload ini hari juga, atau kok kumpul dulu? Karena bicara konsisten ini. Betul. Karena kapan, kalau saya kan biasa kadang bikin hari ini untuk posting besok, habis itu istirahat 3 hari. Akhirnya apa? Tidak terjaga konsistenku. Kalau kau, Roli, bagaimana? Kalau saya dulu itu Kak, saya pakai sistem harus produktif. Pokoknya dalam jangka 2 hari itu ala 1 video, jangka 2 hari. Pokoknya waktu awal-awal merintis itu produktif, pokoknya gas konsisten, mau tidak lucu, mau pokoknya harus ada yang diupload. Pas sudah kayak misalnya sudah ada sekarang sudah naik, alhamdulillah. Saya sudah mulai saya jaga kayak buat itu kadang kalau lagi viral, saya langsung upload itu hari, habis tag langsung upload itu hari. Kalau cuma kayak konten-konten selingan, misalnya kayak untuk yang penting ada di upload, nah itu dia 3 hari 1 kali, 3 hari 1 kali. Kadang juga kalau lagi malas-malas kalinya itu 1 video cuma 1 minggu, 1 video saja begitu. Kalau maksudnya kan ada waktu orang kayak capek. Iya, memang otak butuh refresh. Ini apalagi. Kayak apa lagi tuh kalau udah stuck sekali itu. Sering kok mengamati juga atau misalnya apalagi trending ini, kok coba bikin juga. Untuk alhamdulillah di Wakanda atau di negara kita yang lagi lihat sering kayak ada lagi viral, kau parodikan. Nah, itu alternatif ketika idemu sudah stuck. Ada bantuan dari dari luar. Pertanyaan paling terakhir. Pendapatan terbesar yang pernah kau dapat dari mana dan apa? Kalau nggak usah sebut nominalnya, nggak usah. Dari mana saja asalnya? Pendapatan per apa ini Kak? Per video kah atau satu bulan itu? Tertinggi dari mana? Kalau yang sebelumnya itu dari aplikasi musik Reso. Kenapa bisa dapat dari Reso? Dari Reso, karena itu hari waktu dulu pernah kerjasama kan, dia tuh sistem pembayarannya dia itu dari sistem per view. Jadi berapa yang nonton itu yang kita dibayarkan. Dan kebetulan juta-juta ini, alhamdulillah itu hari Reso untuk video-video yang saya buat tentang Reso, pecah-pecah lah dan jadilah rumah. Terima kasih Reso. Hampir, ya betul nggak? Hampir 70% itu hampir rumah itu dari Reso. Hampir 70%. Akhirnya terjawab tuh. Jadi kalau untuk sekarang tidak ngepet, pemirsa, tidak ngepet. Tidak tidur di rumah. Bingung-bingung tentang apa dah bikin ini Karena kalau kurir saja tidak mungkin Ruli bisa bikin rumah. Saya curiga pasti ada dari mana yang dapatnya ini. Dan sudah terjawab rasa penasaranku ya. Oke, Rul, terakhir bagaimana teman-teman di Kendari ini kan rata-rata ada tiktokers, ada komunitasnya sekarang mau bikin konten. Kira-kira apa tips terakhir yang bisa kita bagi ke teman-teman supaya bisa berkarya juga? Minimal ikuti bayangannya Ruli, nggak usah jejaknya. Nanti di lambung kau bahaya, Pak. Itu bahaya. Jangan lah. Oke. Apa yang bisa kita bagi tips? Tipsnya itu sama yang kita bahas 1 hari full tadi nih, konsisten. Konsisten satu. Konsisten dan kau ciptakan kau punya kalau dibilang style tersendiri, kreatif, jangan ikut-ikut, jangan punya ciri khas lah, punya ciri khas, betul. Bisa ikut-ikut tapi punya ciri khas. Punya ciri khas. Dan kita rajin belajar. Rajin minta saran sama orang. Search. Apa yang lagi trending, apa yang mau dibicarakan, apa yang mau dibahas. Itu. Karena dulu saya tidak takut kan dulu. Nah, dulu kan kau pemalu sekali juga betul. Paling malas, bukan bilang malas, lebih kayak takut minta saran, takut. Beraninya hanya di balik kesendirian di rumahnya yang sudah mau ambruk, tapi itu sumber cuannya. Jadi luar biasa ya. Itu. Keren sekali ceritanya kita nyari dengan Ruli, banyak pengalaman kita dapat dari teman-teman yang nonton video ini. Terima kasih ya.
Jangan lupa di-share. Ini pengalamannya Ruli. Jadi penasaran sama Ruli, itu minta dicerita-ceritanya kita. Oke, terima kasih Ruli. Jangan lupa diundang di Energi. Cerita-cerita. Sebentar buka puasanya jangan lupa pakai ABS. Karena utamakan atau dahulukan minum air putih. Betul. Dan minumnya ABS. ABS toh. ABS. Terima kasih. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya.